Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di WA, menanyakan lewat jalur WA. Ini orangnya WA saya. Ini yang pertanyaannya, inti pertanyaannya. eh, untuk fosil Gallikelor yang sudah rusak energinya dikarenakan terkena cairan kimia atau terkena panas berlebih, apakah energinya yang rusak bisa dipulihkan menjadi baik kembali? Ya, ini di sini saya agak sedikit kebingungan teman-teman untuk menjawabnya. Dikarenakan saya sendiri itu tidak tahu dari sahabat subscriber yang menanyakan di WA ini kondisi fosil Gallikelornya separah apa pada saat kena kimiawi atau zat-zat kimia, atau separah apa pada saat terkena panas secara berlebihan. Ini karena kalau yang namanya terkena panas berlebihan, katakanlah dibakar sampai menjadi arang atau gosong, itu sudah pasti pasif teman-teman. Menurut versi saya, menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, itu sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali seperti semula. Dikarenakan itu sudah gosong, sudah hangus. Ibarat sebuah tanaman, ibarat sebuah pohon, itu sudah mati. Sehingga tidak bisa tumbuh lagi, ibaratnya begitu. Jadi kalau untuk terkena panas yang berlebih, atau katakanlah dibakar sampai gosong, ibaratnya begitu. Itu sudah pasti tidak bisa. Tapi kalau terkena panas terik matahari yang mungkin hanya dijemur sehari 2 hari itu tidak masalah bagi saya, itu hanya pengaruh kecil begitu saja, pengaruh kecil yang jika nanti sudah tidak dipanaskan lagi akan pulih kembali dikarenakan itu tidak mencacati atau tidak merusak dari bahan fosil Gallikelornya begitu. Kecuali kalau dibakar itu beda lagi, apalagi sampai hangus itu sudah pasti fosil Gallikelornya akan pasif dan tidak ada harapan lagi untuk dibenahi atau untuk dirawat lagi begitu. Terus kalau yang terkena bahan kimia, tergantung. Ini saya juga agak sedikit kebingungan menjawabnya. Tergantung dari tingkatan kadarnya. Kalau sekedar terkena bahan kimia untuk penghalus, katakanlah yang namanya serbu intan atau abu intan. Serbu intan ini sebenarnya mengandung kimia atau bukan, saya sendiri juga kurang paham dikarenakan saya tidak bisa memprosesnya, tidak tahu bahannya itu apa. Yang jelas, kalaupun ada pengaruhnya, itu sangat sedikit sekali, sangat minim sekali, dan hampir tidak masalah ya. Tapi kalau untuk jenis batu bertuah atau fosil Gallikelor yang diharapkan dari segi tuahnya, saya sarankan sebaiknya tidak. Kalaupun dihaluskan dengan menggunakan serbuk inten, ya tidak masalah, sah-sah saja, tidak apa-apa. Itu pun pengaruhnya juga sangat kecil. Untuk menanggulangi setelah dihaluskan memakai serbuk intan juga sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Namun untuk terkena zat-zat kimia yang lainnya, selain yang saya sebutkan barusan, yaitu jenis serbuk intan, ini seberapa parah begitu. Kalau seandainya apa itu dikasih katakanlah autosol. Autosol itu kan mengandung zat kimia juga teman-teman ya. Nah, di situ kalau seandainya kita membersihkan dengan autosol, kalau selama itu masih tahap kadarnya autosol itu juga tidak masalah, tidak apa-apa menurut saya. Bagi saya itu sangat minim sekali, ya sangat minim sekali bahasanya begitu. Kalaupun beresiko, sama halnya dengan serbuk intan. Kecuali kalau direndam dengan bensin. Kalau direndam dengan bensin, kalau sekitar setengah hari atau 1 hari sih menurut saya juga tidak masalah. Kalau seandainya direndam memakai bensin, direndam dengan bensin selama 2 hari, 3 hari bahkan lebih, itu akibatnya menjadi fatal. Sehingga ibarat pohon tadi yang sebagai perumpamaannya yang saya katakan barusan, itu sudah mati, sudah tidak bisa diharapkan lagi dari segi energinya secara alami. Nah, di sini yang membuat saya bingung ini kadar kimianya itu sampai seberapa efeknya pada saat mengenai fosil Gallikelor. Jikalau masih dalam kadar kecil, katakanlah dibersihkan dengan menggunakan autosol atau sabun, sabun mandi atau sabun cuci, menurut saya meskipun itu mengandung zat kimia,
menurut saya itu sih tidak terlalu besar efeknya, sangat minim sekali. Kalaupun ada pengaruhnya itu cuma berapa persen ya, mungkin perkiraan saya ya sekitar 5 persenan, entah itu ada atau tidak, dan nyaris tidak ada efeknya teman-teman ya. Tapi jikalau sekiranya kadar kimiawinya itu sangat mempengaruhi fossil gallic calor-nya atau sangat berefek sekali, kadarnya sangat tinggi, sehingga membuat fossil gallic calor itu bisa berubah, entah berubah yang awalnya terlihat seperti serat sehingga menjadi retak dikarenakan terkena efek kimiawi, atau yang awalnya warnanya hitam pekat menjadi hitam pucat, itu sudah fatal teman-teman menurut saya. Sehingga energinya secara alami pun juga terpengaruhi, mungkin bisa terpengaruhi 80%, bahkan sampai 90% mempengaruhinya. Untuk memulihkan lagi ini sangat minim sekali harapannya. Apalagi kalau terkena panas dengan suhu tinggi, katakanlah dibakar sampai hangus, sampai gosong. Nah, ini sudah 100% mati ini. Mati dalam artian secara alami itu sudah tidak ada lagi, kecuali hanya energi sebuah benda biasa yang tidak banyak kita fungsikan secara alami layaknya fossil gallic calor. Ya mungkin dari sahabat-sahabat ada yang berpendapat lain, monggo saya persilahkan. Barangkali bisa memberikan masukan khususnya buat sahabat-sahabat yang paham dengan zat-zat kimia. Karena kalau yang namanya zat kimia menurut saya pengaruhnya lumayan besar teman-teman. Sehingga sangat mempengaruhi sekali pada fossil gallic calor gitu. Jangankan untuk zat kimia, kita kasih minyak yang tidak murni. Katakanlah minyak misi hitam tidak murni bercampur dengan alkohol. Itu saja mempengaruhi, meskipun pengaruhnya sangat kecil sekali, tetap ada pengaruhnya begitu. Apalagi dikasih parfum, parfum yang mengandung zat kimiawi, itu juga ada pengaruhnya, meskipun pengaruhnya sangat minim sekali. Meskipun pengaruhnya sangat kecil sekali, tetap ada pengaruhnya. Makanya di sini saya sedikit agak kebingungan, kadar kimiawinya itu seberapa, terus efeknya sampai seberapa persen. Sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, ini bisa diaktifkan lagi atau bisa aktif kembali, tergantung efeknya seberapa persen jika terkena panas dan seberapa persen jika terkena zat kimiawi. Ya, buat sahabat yang bertanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan kita bersama-sama di sini dalam memahami fossil gallic calor secara alami. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.